Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimeningsi, NPM 2369038. Eh, Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang minyak kemiri. Kemiri sendiri yaitu termasuk dalam Aleuritas molucana yang dapat diketahui yaitu tumbuhan yang banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, terutama pada bagian biji. Biji kemiri ini minyak kemiri dapat dibuat minyak, yaitu yang berasal dari biji kemiri yang diketahui mempunyai kandungan senyawa bioaktif. Kandungan minyak, mengapa minyak kemiri itu diambil dari biji kemiri karena kandungan yang paling banyak memiliki kandungan minyak yaitu kisaran 55% sampai 60% dalam biji kemiri. Nah, selain itu juga minyak kemiri dapat mengandung asam lemak jenuh yang cukup tinggi dan asam lemak jenuh yang relatif sedikit. Nah, untuk cara mendapatkan minyak dari biji kemiri itu dengan cara mengekstraksi biji kemiri. Untuk kandungan kandungan minyak kemiri itu yaitu minyak kemiri tersusun atas trigliserida atau triglyceraldehyde yang dari asam lemak dengan rantai yang cukup panjang. Kandungan asam yang terkandung di dalamnya itu banyak, yaitu asam lemak tak jenuh. Yang pertama ada asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, asam heptadekanat, asam palmit, dan asam palmitat. Dari kandungan minyak ini saya ambil dari stasi yaitu Sawal dan Fadila tahun 2023. Selain memiliki kandungan asam tak jenuh yang tinggi, minyak kemiri juga mengandung kandungan lain yaitu seperti vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan alami yang larut dalam lemak. Nah, dapat diketahui bahwa vitamin E yang terkandung dalam minyak kemiri itu tidak banyak. Maka dari itu, jika ingin masa penyimpanan minyak kemiri lebih lama dan terhindar dari oksidasi cepat, maka dalam proses pembuatannya dapat ditambahkan bahan oksidasi lainnya. Selanjutnya yaitu ada proses ekstraksi minyak kemiri. Yang pertama itu ada yaitu pengeringan biji kemiri, penggilingan biji kemiri yang kering hingga benar-benar menjadi butiran halus. Selanjutnya dilakukan pemanasan awal selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu dilakukanlah ekstraksi dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode distilasi, yaitu melalui proses penguapan dan penggilingan uap minyak. Nah, selanjutnya yaitu metode sokletasi, yaitu menggunakan pelarut seperti heksana agar minyak terlarut secara sempurna. Yang terakhir ada metode press mekanik, ini melalui proses dengan cara menekan biji untuk dapat mengeluarkan minyak dalam bijinya. Selanjutnya setelah dilakukan ekstraksi dengan berbagai macam metode, yaitu dilakukanlah penyaringan atau pemisahan minyak dan ampas, serta yang terakhir yaitu pemurnian minyak dan pengemasan agar dapat digunakan lebih lanjut. Untuk pemanfaatannya sendiri itu ada 4.
yaitu dalam bidang kesehatan, pangan, kosmetik, dan industri lain. Untuk dalam bidang kesehatan, dapat sebagai pencegah penyakit degeneratif, yaitu seperti menjaga menjaga keamanan jantung, menjaga dari terhindar dari penyakit-penyakit organ dalam, dan tentunya dapat mengontrol kolesterol atau dapat menurunkan kolesterol. Nah, untuk dalam bidang pangan itu pemanfaatan minyak dapat sebagai minyak nabati alternatif. Untuk dalam bidang kosmetik digunakan untuk perawatan rambut dan pelembab kulit, serta bahan dasar produk kecantikan alami. Yang terus selanjutnya yaitu pemanfaatan di industri lain sebagai ramah lingkungan seperti biodiesel nabati. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam minyak kemiri. Ini kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan dan kekurangan dalam bidang pangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama mengandung asam lemak tak jenuh yang cukup tinggi, yang mana berpotensi untuk menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari penyakit degeneratif. Nah, yang kedua itu mengandung vitamin E dan senyawa antioksidan alami agar menjaga minyak kemiri tidak terjadinya oksidasi oksidasi. Yang ketiga ada potensial sebagai minyak nabati alternatif dan alternatif sebagai minyak masak. Nah, punya kelebihan juga ada kekurangan. Untuk kekurangannya itu yaitu mengandung senyawa toksik seperti saponin dan ester. Terus memiliki aroma dan rasa yang getir. Ketiga, stabilitas oksidatifnya rendah. Maka dari itu, ketika sudah saya sebutkan di awal, ketika proses pembuatan minyak kemiri itu dapat ditambahkan bahan oksidasi lainnya. Yang terakhir yaitu ketersediaan dan pemrosesan untuk mendapatkan minyak kemiri itu cukup lama. Kesimpulan selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa minyak kemiri merupakan minyak nabati alami yang kaya akan asam lemak tak jenuh dan vitamin E. Nah, proses untuk mendapatkannya dengan cara diekstraksi melalui ekstraksi mekanik, distilasi, dan sokletasi. Minyak juga bermanfaat di 4 bidang, yaitu bidang kesehatan, pangan, kosmetik, hingga energi alternatif. Namun penggunaannya tetap harus memperhatikan karena minyak kemiri juga mengandung senyawa toksik dan daya simpan yang cukup rendah. Maka dari itu dapat ditambahkan bahan agar tetap bahan yang diizinkan agar tetap aman dan berkualitas baik. Ini untuk pustaka yang saya ambil. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.